dulu sebelum kita mulai. Udah hadir semua ini? Bapak maaf. Ya, sudah. Ini satu orang tuh tadi udah masuk terus keluar lagi Pak. Barusan ngabarin katanya di tempatnya mati listrik. Si Adi Fajar Pak. Oh gitu. Ya udah oke. Nanti begitu nyala suruh gabung ya. Berarti totalnya Baik, ada Pak. 11 orang ya. Iya Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita membuka perkuliahan pada siang hari ini. Mari bersama-sama kita membaca doa. Berdoa, mulai. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai, mari bersama-sama kita membaca dulu surah Al-Insyirah, Alam Nasrah ya. Baru itu kita mulai perkuliahan sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam nasrah Fa'idha faragh Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahu lazim. Mudah-mudahan dengan pembacaan surah Al-Insyirah yang berarti Allah selalu memberikan kemudahan di antara kesulitan yang kita hadapi dalam proses perkuliahan, belajar, Anda semuanya mudah-mudahan Allah selalu berikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini saya akan menyampaikan skill lab 1 untuk persiapan praktikum Anda berkenaan dengan ergonomic intervention, ergonomic tax analysis ya. Nah, sebelum saya menyampaikan topik tentang ergonomic tax analysis yang hari ini insya Allah akan ada analisis yang berhubungan dengan asesmen dalam aktivitas health prevention ya, atau health promotion dengan dengan prevention program. Saya mau sharing dulu karena ternyata Bu Tias belum masuk ya di topik pertama ya, Ren? Iya Pak, belum. Padahal ini sumber informasinya adalah di konsep fisioterapi, biar paham dulu baru nanti kita melangkah. Oke, nggak apa-apa ya. Saya akan mundur sedikit lagi, tapi saya tidak bisa ngasih informasi banyak-banyak, tapi yang inti saja dari konsep model pendekatan fisioterapi K3 ergonomi pada pekerja atau pada pasien kita, yaitu para pekerja. Oke, saya share screen dulu sebentar. Baik, oke. Oke, kelihatan ya semuanya? Kelihatan Pak. Oke, saya kesini dulu. Saya mau mungkin waktu 5-10 menit di sini dulu sebentar, biar Anda tahu nanti posisi kita nanti akan ada di mana dalam aktivitas ini. Oke.
pendekatan fisioterapi kategori ergonomi dalam model penanganan itu agak berbeda sedikit dengan penanganan pada kasus muskuloskeletal. Meskipun case-case yang ada dan case-case yang muncul pada pasien-pasien di perusahaan atau di tempat kerja itu didominasi oleh kasus-kasus muskuloskeletal atau neuromuskuloskeletal ya. Model pendekatan fisioterapi dalam kategori ergonomi nggak cuma urusan bagaimana menangani case. Kalau itu nanti nggak ada bedanya dengan muskuloskeletal fisioterapis ya. Kita punya dua domain besar. Ada kalau dilihat dari lingkaran ini ada dua domain. Yang pertama domain promotion atau health promotion program, sama domain protection atau health protection program. Di health promotion program, fisioterapi kategori ergonomi berfokus pada dua aktivitas besar yaitu prevention program dan assessment program. Prevention program adalah dua aktivitas yang dilakukan yang berhubungan dengan bagaimana memastikan proses pencegahan itu bisa berjalan, ya, bisa berjalan dengan baik. Apa saja aktivitasnya? Screening and health promotional activities. Aktivitas-aktivitas promotional health dan aktivitas-aktivitas screening sebagai bagian dari proses untuk mengetahui ada atau tidak resiko yang mungkin timbul dari pekerjaan atau tugas atau task yang kemudian dijalankan oleh pekerja. Dari hasil screening yang didapatkan oleh fisioterapi, muncul nanti ada satu informasi yang mungkin membutuhkan training. Misal, sebagai contoh, pada saat dites, para pekerja itu mudah lelah. Ternyata pada saat ditelusuri, physical fitness-nya atau kebugaran fisiknya rendah, maka training yang dilakukan berdasarkan hasil screening adalah melakukan serangkaian aktivitas untuk meningkatkan physical fitness, gitu ya. Kemudian screening Anda lakukan ternyata muncul resiko adanya localized muscle fatigue, adanya kemungkinan kemunculan kelelahan pada area otot tertentu, sehingga trainingnya adalah memberikan jeda dengan pendekatan exercise atau treatment intervention untuk mengurangi fatigue, kelelahan. Bisa dengan intermittent break atau rest intermittent, atau dengan intervensi stretching atau dengan penguluran yang kemudian dilakukan. Trainingnya itu seperti itu. Tetapi semua dilakukan secara mandiri oleh pekerja. Contoh ini seperti itu. Itu aktivitas dilakukan fisioterapi ya, di prevention. Kedua, assessment. Fisioterapi dalam health promotion itu juga melakukan tindakan asesmen. Ada dua asesmen besar yang dilakukan oleh fisioterapi. Yang pertama, workplace and patient lead assessment. Asesmen tempat kerja. Nah ini yang agak berbeda dengan fisioterapi muskuloskeletal. Kalau fisioterapi muskuloskeletal itu hanya fokus kepada evaluasi terkait dengan gangguan muskuloskeletal yang terjadi pada pekerja. Fisioterapi kategori ergonomi nggak cuma analisis pekerjanya, tapi juga menganalisis tempat kerjanya. Ya, berupaya untuk mengidentifikasi mana-mana area kerja yang kemudian punya potensi-potensi untuk memunculkan resiko kecelakaan kerja, resiko cedera kerja, resiko gangguan gerak dan fungsi. Asesmen yang kemudian dilakukan pada pasien atau pada pekerja berfokus pada pasien dan pekerja. Lead itu maksudnya adalah leadingnya atau proses pemeriksaan itu fokusnya kepada pekerjaan. Jadi setiap pekerja itu nggak bisa disamaratakan. Semuanya individualized. Bahkan hyper individual. Jadi setiap pekerja dengan task tertentu akan punya resiko yang berbeda. Oke. Yang kedua, assessment risk ergonomic. Assessment resiko ergonomi. Nah, ini kan mestinya kemarin Bu Tia sudah ngejelasin apa itu definisi ergonomi. Kalau belum dijelaskan, maka saya harus jelasin dulu. Kalau udah masuk dalam form worksheet-nya nanti Anda bingung ya. Jadi ergonomi itu adalah definisi yang dibentuk oleh dua kata dalam bahasa Yunani. Ergon, nomos. Ergon itu artinya kerja, nomos itu artinya ilmu pengetahuan. Jadi ergonomi itu adalah the science of work. Ya. Jadi semua ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pekerjaan, bagaimana orang itu bekerja, bagaimana tipe pekerjaan, bagaimana model pekerjaan, bagaimana repetisi dalam pekerjaan, everything yang ada dalam pekerjaan itu kemudian disebut dengan ergonomik, ilmu tentang kerja. Ergonomi ini bukan miliknya fisioterapi. Ya, ergonomi ini milik banyak sekali profesi.
Semua profesi yang concern untuk ngurusin gimana caranya produktivitas pekerja itu meningkat dengan pendekatan masing-masing keilmuan, itu nanti bisa masuk ke ekonomi. Ya, banyak itu nanti timnya. Biasanya kalau di perusahaan, dulu saya diskusi dengan mungkin lebih dari 10 orang dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Yang kepentingannya sama, yaitu berkepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Ini yang tengah ini ya, yang employee well-being ini adalah kesejahteraan pekerja. Semuanya menuju pada ini. Nah, risk assessment ini berarti resiko-resiko yang kemudian timbul dari kerja. Jadi resiko yang kemudian timbul berkaitan dengan pekerjaan atau ergonomik itu kemudian dilakukan pengukuran. Nah, yang sekarang nanti akan kita lakukan di SL ini adalah mengukur pekerjaan dengan tipe manual, tipe pekerjaan dengan task manual. Jadi manual task assessment, ya, atau manual task risk assessment. Jadi faktor-faktor resiko apa saja yang kemudian timbul dari pekerjaan itu. Nah, itu yang akan kita lakukan aktivitas nanti hari ini ya. Selain itu, health promotion itu kan adalah setengah lingkaran ini health promotion. Dan kalau perusahaan itu akan fokus pada ini. Ya, dia tidak akan mau ke sini. Artinya apa? Fisioterapi harus memastikan proses screening, training, asesmen workplace, asesmen pension lead, ergonomic risk itu semuanya harus terrecord dengan baik dan sudah bisa dijalankan agar mencapai zero accident atau zero incident. Nihil kecelakaan kerja, nihil injury, nihil cedera. Itu ya. Oke. Pak, kalau seandainya sudah terlanjur cedera gimana? Nah, ini sebenarnya sudah kena kartu kuning fisioterapinya ini, tidak boleh sebenarnya. Tapi kalau sudah terpaksa, ya fisioterapi juga harus memberikan intervensi dalam penyelesaian masalah itu. Bentar ya, saya minum dulu ya. Oke. Treatment ada dua aktiviti yang dilakukan oleh fisioterapis. Yang pertama, visual line. Visual line itu adalah koneksi atau hubungan fisioterapi dengan si pekerja. Jadi intervensinya nggak perlu ketemu tatap muka. Anda bisa punya grup WhatsApp, bisa punya grup Telegram, bisa punya grup Line ya, yang nanti antara Anda fisioterapis dengan si pekerja. Apa aja Pak yang diobrolkan? Semua hal yang berhubungan dengan domain kita di gerak dan fungsi. Fisioterapi itu kan fokus pada movement system. Fisioterapi itu kan movement expert. Berarti gangguan gerak yang kemudian menimbulkan problematik pada saat bekerja, atau kita terganggu geraknya sehingga kita nggak bisa bekerja dengan maksimal, produktivitas kita kemudian terhambat, bahkan sampai membuat kita absen dari kerja, maka bisa dikonsultasikan di situ. Kalau intervensi ini kemudian dilakukan bersama tanpa tatap muka, itu bisa dengan activity visual line. Wah Pak, kita perlu melakukan pemeriksaan spesifik, kita perlu melakukan pemeriksaan fungsional, kita perlu melakukan pemeriksaan aktivitas kerja, kita perlu melaksanakan pengukuran nilai otot dengan EMJ atau kemampuan otot dengan EMG misalnya gitu. Ya Anda mesti ketemu berarti F2F ini, phase 2, phase fisioterapi, bisa di onsite, bisa di offsite. Onsite itu maksudnya gimana Pak? Tempat kerjanya si pekerja. Jadi Anda datangi si pekerja di perusahaan itu, misalnya posisi dia sebagai packing tim gitu ya. Jadi kalau misalnya di perusahaan manufaktur itu biasanya ada yang tukang memaking barang-barang, misalnya perusahaan makanan atau perusahaan susu gitu ya, di packing. Pemaking itu di line kerjanya itu di job di site kerjanya, Anda datangi ke sana, Anda tanganinya langsung di sana. Atau dia datang ke klinik perusahaan. Anda stay di klinik perusahaan, nanti di sana dia datang, kemudian dia melakukan intervensi. Gitu ya. Nah, setelah diintervensi Anda otomatis kan sudah kembali ya, sudah pulih lagi gitu ya. Jadi pekerja ini sudah mulai bisa sudah tanpa nyeri misalnya gitu ya. Sudah mulai bisa kembali ke kerja, ototnya udah bagus, ROM-nya udah bagus, kemudian activity sudah bisa dilakukan. Ada satu lagi activity yang ini juga jadi ciri-ciri khusus occupational health ergonomy. Kalau Anda nggak bisa ngelakuin ini, Anda nggak disebut fisioterapi K3 ergonomi. Berarti nanti salari Anda akan tidak sama dong kalau atau fisioterapi yang muskuloskeletal dengan ergonomi itu beda salarinya, lebih besar, jauh lebih berlipat-lipat, 5 sampai 10 kali lipat mungkin ya. Artinya
Kalau seandainya Anda misalnya melakukan rehabilitation program ini, maka Anda sebagai fisioterapi K3 ergonomi. Apa saja itu? Ada 2. Functional capacity evaluation, evaluasi kapasitas fungsional, dan program restorasi fungsional atau functional restoration program. Functional restoration program nanti akan dibagi lagi 2, yaitu work conditioning dan work hardening. Apa itu? Work conditioning program itu adalah program di mana, sebelum ke situ saya tak ke capacity evaluation dulu biar paham. Functional capacity evaluation itu adalah lanjutan dari pada saat fisioterapi sudah menyatakan dia sudah selesai intervensi atau treatment fisioterapinya sudah selesai, dia sudah bagus. Dia perlu diukur dulu, dievaluasi kapasitas fungsionalnya gimana. Nah, berkaitan dengan itu nanti diukurlah dengan pengukuran FCE analysis. Nanti akan ada juga ini materinya dan prakteknya. Setelah itu mau dikembalikan ke tempat kerja. Kemarin misalnya di posisi dia ada di display visual display terminal, atau dia ada di office bekerjanya di depan laptop gitu ya misalnya. Nah, dia mau dikembalikan ke tempat kerjanya, itu harus disimulasi dulu di klinik. Jadi Anda membuat satu conditional program, jadi mengkondisikan si pekerja sama seperti apa yang akan dikerjakan di tempat kerjanya besok. Dibuatlah simulasi itu di dalam klinik Anda. Kemudian nanti dia diminta untuk mengerjakan activity di klinik Anda. Ya, dari situ nanti kemudian si pekerja akan kemudian dilihat kemampuan dia untuk kerja lagi seperti apa. Kalau sudah lolos di conditional program atau work conditioning program, maka ada ke work hardening program. Hardening program itu adalah pemantapan atau penguatan kembali. Tapi settingannya sekarang udah lagi nggak di klinik. Simulasi kerjanya udah nggak lagi di klinik, tapi simulasi kerjanya di real tempat kerjanya dia. Gitu ya. Oke, clear ya. Nah, sekarang yang Anda kerjakan pada saat skill lab hari ini adalah asesmen dulu. Secara spesifik, ergonomic risk assessment yang Anda akan lakukan nanti adalah manual task assessment. Jadi ergonomic task analysis untuk manual task, gitu ya. Oke, mari kita sekarang coba untuk tampilkan. Bentar, saya hentikan. Pak Soko dulu kalau saya Bu, Oke, udah kelihatan ini? Udah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ini ya. Nah, ini adalah lembar kerja yang nanti Anda lakukan pada saat praktikum ya. Jadi nanti setelah skill lab ini nanti Anda berpraktek untuk cari aktivitas manual task yang bisa dilakukan dengan 2 worksheet, dengan 2 lembar kerja. Nama lembar kerja ini adalah Perform Risk Assessment Tool. Apa itu perform yang dimaksud? Perform itu adalah singkatan dari PE-nya adalah partisipatif ergonomik. Partisipasi ergonomik, kemudian form manual task. Jadi ergonomik manual task ya. Jadi form manual task. Jadi ini adalah satu form asesmen resiko tentang tugas manual. Manual itu berarti menggunakan manus. Apa itu manus? Tangan. Jadi manual dengan tangan ya. Aktivitas kerjanya. Nah, apa yang Anda isikan? Anda pilih dulu nanti. Oh, saya mau memilih aktivitas apa ya? Lihat aja di sekeliling Anda. Yang penting dia bekerjanya dengan tangan. Kemudian Anda lihat ada posisi kerja yang dilakukan, siapa dia gitu ya. Anda bisa isi. Pertama ini umum ya, informasi tentang kapan Anda melakukan asesmen, tempat Anda asesmen di mana, workplace-nya itu di mana. Oke ya, nanti diisi. Misalnya di pabrik atau misalnya di rumah makan atau misalnya di apa sajalah di sini ya. Kemudian risk
risk assessors. Asesornya adalah Anda yang sebenarnya ngisi ya sebagai asesornya untuk menilai risiko. Work unitnya isi saja Visio Unisa, Occupational Health Ergonomic kayak gini ya. Atau di Indonesia kan juga nggak apa-apa. Fisioterapis Unisa, fisioterapis K3 Ergonomi Unisa gitu ya. Kemudian tim, nah ini ada kelompok berapa? Ini ada B berapa ya? Sorry. B3 apa ya? Sorry. Kelompok B berapa Anda? B3. Benar. Nanti diisi di sininya B3 gitu ya. Ini sebagai tim. Tapi ini pekerjaannya bukan pekerjaan tim ya. Pekerjaannya Anda boleh diskusi sebagai tim, tapi Anda pekerjaannya individu. Jadi masing-masing orang nanti akan punya dokumen sendiri-sendiri untuk masing-masing posisi tugas individu ini ya. Posisinya yang ini adalah posisi yang Anda isikan nanti posisi yang akan dianalisis. Kalau di sini driver ya. Jadi contoh dari ini kan contoh ya, nanti driver ya. Kemudian nama, ini isi nama Anda, diisi dengan nama Anda ya. Anda namanya siapa? Ini juga nanti dari nama ini saya memberikan nilai ya. Jadi diisi dengan nama Anda yang benar. Kalau perlu dikasih NIM. Nama dan NIM gitu ya. NIM gitu ya. Oke. Kemudian nih mulai, Anda kan pilih tuh tax manual apa yang mau Anda analisis. Maka di sini ditulis name of tax-nya. Contoh ini ada loading linen into the van. Load ini artinya kan memuat tuh asing ngangkat gitu ya, ngisi gitu. Jadi memuat. Jadi linen itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perkainan, kain. Jadi kalau seandainya ini settingannya nanti di hotel atau motel, maka ya spray, kemudian sarung bantal, kemudian sarung guling, kemudian selimut, kemudian handuk-handuk itu juga. Pokoknya semuanya yang kain-kain yang ada di kamar hotel itu linen maksudnya ya. Itu kan kalau kotor kan mesti dicuci ya. Jadi ini adalah pada saat loading, jadi ngambilin linen itu kan, pasti kan ngambilin dan beresnya kan pakai tangan semua itu. Dimasukkan ke dalam van. Van itu adalah ya mobil angkut lah gitu ya. Kalau di luar negeri, kalau di sini ya pokoknya mobil angkut gitu ya, nanti ini pakai untuk mengangkut laundry yang kotor. Kemudian setelah Anda kasih nama di sini, maka Anda harus ngasih tahu juga informasi kenapa tax ini itu Anda pilih. Kalau di sini contohnya bahwa pekerja itu komplain that the tax was time consuming. Jadi pekerja itu kemudian komplain karena waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan itu lama banget sehingga their backs were sore. Jadi dia mengeluh pinggangnya atau punggungnya itu kemudian mengalami nyeri, capek, pegel gitu ya. Kemudian mengapa ini dipilih oleh si Carrie, Mick, dan Carmel? Karena they also state more difficult back at the laundry unloading, kata dia. Dia juga bilang bahwa lebih sulit pada saat nurunin si laundry tadi dari van. Jadi kalau di van itu kan sudah disusun gitu ya, sampai tinggi gitu ya. As there is quiet build up of linen, jadi kondisinya kan tinggi gitu. Nah itu ternyata pada saat dia masukin, nyusun pada saat dia masukin tadi lebih sulit dibandingkan dia ngeluarin atau membongkar. Unloading itu artinya membongkar, loading tadi ngisi masukin. Alasannya yang ditulis ya, kenapa itu harus Anda analisis. Tentu pastinya alasan ini ditulis karena memang problematik yang muncul di sana gitu ya. Itu mesti akan kemudian location where tax occur. Jadi posisi kejadian tempat tugas itu dianalisis itu di mana? Kalau di sini adalah loading area di motel maupun di hotel. Jadi kalau di hotel sama motel itu kan kalau mau nurunin dan masukin barang itu kan ada tempat sendiri ya, namanya loading area. Nah itu adalah tempatnya di situ dia. Nanti Anda terserah tempatnya di mana tergantung analisis Anda. Terus kemudian who perform the task. Jadi siapa yang melakukan ini? Berarti ini siapa orang yang Anda akan evaluasi atau Anda akan nilai? Kalau tadi itu kan sudah ada di depan posisinya driver. Nah driver 5 kali driver itu maksudnya ada 5 kali aktivitas driver yang akan dievaluasi satu tim. Jadi bukan 5 orang ya, tapi 5 kali aktivitas driver. Jadi dia tuh paling tidak 5 kali melakukan aktiviti mengambil laundryan tadi, linen tadi ditaruh ke laundry, kemudian dia balik lagi untuk ngambil lagi. Kemudian deskripsi secara umum, general description atau deskripsi secara umum.
Pekerja itu membongkar dengan tangan. Membongkar apa? Membongkar linen yang ada di hotel tuh loh. Jadi ngelepas spray, ngelepas sarung bantal, ini segala macam semuanya pakai tangan. Terus dia menggunakan troli yang besar atau menggunakan top of dirty linen itu bak atau tempat penyimpanan linen yang kotor. Jadi pakai troli besar, terus ada tempat khusus untuk nyimpen pakaian kotor, bukan pakaian kotor, maksudnya linen yang kotor. Kemudian dibawa langsung ke bagian belakang van. Ya kalau di luar itu biasanya mobil van itu tempat masuknya hanya di depan, tempat supir dan passenger yang ada di samping, sama di paling belakang, kayak model ambulan ya. Jadi dibawa langsung ke sana. Jumlah troli yang bisa diambil atau biasa diambil itu antara 1 sampai 5 troli setiap hotelnya. Satu troli dibongkar pada saat satu waktu. Jadi si driver ini nggak bawa langsung, misalnya di situ sudah ada 5 troli, dia bisa bawa 2 troli langsung dua-duanya dibawa, enggak. Jadi sekali dia jalan untuk dorong troli itu cuma 1 kali. Terus dia kan mesti jalan ya, ada activity yang dilakukan. Nah, kira-kira jalannya itu 20 sampai 100 meter ke tempat di mana storage room atau tempat penyimpanan troli atau motel, di tempat dia ambil. Jadi pada saat sudah diberesin sama si office boy, nanti ditaruh tuh di tempat khusus. Nah, tempat khusus itu kalau si driver mau ambil, mau muat ke mobil, dia harus jalan 20 sampai 100 meter karena mobilnya nggak bisa deket pas banget sama si troli. Oke, kemudian deskripsi secara umum ya. Kemudian postur. Nah, bagaimana postur kerjanya? Nah, kalau di sini disebutkan si driver itu pada saat dia ngambil troli itu dia bend over back. Bend over back itu berarti dia menunduk atau dia membungkuk ya. Membungkuk bagian belakangnya. Ketika dia ngambil troli, ngambil linen di troli, atau pada saat dia ngambil linen yang jatuh ke lantai, itu kan dia harus membungkuk ya. Jadi ada pos membungkuk pada aktivitas ini. Yang kedua tadi ya, karena tadi disusun linennya di dalam van itu sampai tinggi banget, maka dia harus ngambilnya itu tangannya mesti di atas kepala atau above shoulder posture. Pada saat dia ngambil di atas kepala seperti ini kan ada postur kerja yang ini diulang-ulang terus pada saat dia harus ngambil di tumpukan linen yang paling atas, mau diturunkan dari van, ditaruh ke laundry, otomatis dia ngambil. Nah ini ada activity above shoulder posture untuk bongkar linen pada top of already loaded linen in van. Jadi pada saat dia sudah ada di sana, di van tadi, dan tadi kan tahapannya itu kan dari hotel, dia bawa ya, dimasukkan ke van. Itu kan disusun tinggi banget. Sampai di mana? Sampai di laundry kan diturunin lagi sama dia untuk dimasukin ke laundry. Nah, itu dia ngambilinnya itu dia ada aktivitas above the shoulder posture. Oke, clear ya? Terus selain postur, kan Anda lihat forceful dan muscular exertions. Exertions itu artinya adalah pengerahan tenaga otot. Jadi seberapa besar tenaga otot yang dikerahkan untuk melakukan aktivitas itu. Yang pertama, ada tenaga otot di area arms dan upper body. Feel it in the arm or upper body when throwing linen into the back of van. Jadi terasa ada kontraksi otot atau ada pengerahan tenaga di area atau atas area lengan dan area tubuh bagian atas ketika throwing linen into the back of van. Jadi pada saat ngelempar linen ke dalam van, itu kemudian ada gerakan seperti ini ya. Kemudian yang kedua, feel it in the back when reaching to the trolley and picking up fallen linen from the ground. Jadi terasa juga di area belakang punggung pinggang ketika ngambil troli, ketika ngambil linen yang jatuh di lantai. Kemudian terasa juga ada problematik di lengan bawah ketika linen itu twisted. Jadi posisinya itu dia itu kalau bahasanya itu terpuntir gitu ya. Jadi ada situasi di mana kondisi linen itu harus Anda perbaiki pada saat dia
Karena kan dia kan bentuknya kan besar banget tuh ukurannya. Jadi kadang-kadang dia terpeluntir gini. Nah, Anda mesti loosen. Loosen itu memperbaiki. Nah, itu kan forearm, gerakan pronasi supinasi ini kan banyak bekerja. Nah, itu terjadi dan dirasakan. Dan pada saat mengerjakan pekerjaan ini, aktivitas ini, patch of unloading can be fast. Jadi laju dari aktivitas membongkar itu dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan ngisi. Tapi more difficult gitu dari perkuasa. Repetition and duration, ya tadi sudah muscular exercise. Sekarang adalah pengulangan dan durasi. Berapa kali pengulangan dalam aktivitas itu dan berapa lama durasinya? Sekitar 45 detik setiap troli dibongkar. Jadi pada saat membongkar troli itu sekitar 45 detik. Biasanya membongkar satu troli satu kali. Jadi nggak langsung 2 troli ya. Harus jalan dulu kira-kira 20 sampai 100 meter untuk bisa dapetin troli di tempat penyimpanan troli di hotel. Ya. Kemudian driver itu akan berkendara atau mengendarai mobil kira-kira 15 sampai 40 menit di antara sites. Site itu berarti hotel, laundry. Di antara ini itu sekitar 15 sampai 40 menit mengendarai mobil. Jadi durasinya ya dan repetisinya. Nah, terus kemudian alat yang digunakan apa? Nah, pada saat dia membereskan itu yang gunakan pada saat membantu itu adalah gloves atau sarung tangan. Jadi sarung tangan harus yang layak ya. Ketika di asesmen pada saat itu dia pakai sarung tangan yang layak untuk kemudian membereskan itu. Jadi alat bantunya atau alat yang digunakan adalah sarung tangan. Nah, tadi kan saya katakan bahwa fisioterapi tidak hanya menganalisis pekerjaannya, tapi juga workplace atau tempat kerjanya. Maka lingkungan pekerjaannya seperti apa, kemudian organization task-nya seperti apa, bagaimana lingkungan organisasinya. Satu shift, nah ini kalau di sini environment work-nya, satu shift itu ada 5 jam. 1 jam, ada 5 jam. Jadi satu shift ada 5 jam. Kemudian approximately kira-kira 10 site visited, 10 site yang akan didatangi. Kemudian male workforce, pekerjanya atau workforce ini berarti pekerja ya, pekerjanya laki-laki. Terus driver itu tidak bisa memberikan kepastian, bukan gitu. Jadi certain site driver itu adalah driver nggak bisa meraih atau sampai di tempat yang pasti untuk parkir dekat dengan troli atau dekat dengan tempat linen berada, sehingga dia harus dorong troli untuk 10 sampai 100 meter dia dorong. Unloading itu berarti bongkar ya. Oke. Nah, ini yang pertama clear sudah ya. Ini worksheet 1 sudah selesai. Kemudian worksheet yang kedua, ini adalah pengukuran asesmen faktor risiko. Asesmen faktor risiko. Yang pertama ada tiga perintah di sini. Yang pertama mengindikasikan body chart ini area mana yang kemudian dirasakan pengaruhnya oleh pekerja pada saat ngerjain pekerjaan tersebut. Misalnya mengeluh ada keluhan pada neck, ada pada shoulder, pada elbow, pada low back, pada knee, pada leg, ada ankle foot, ditandai aja. Pakai warna nanti, warnanya terserah aja, bebas. Tapi jika yang tubuh yang kemudian bermasalah itu lebih dari 2, jadi more than one body part is affected, you may shading the different body part in different color. Jadi kalau seandainya Anda nemuin neck-nya bermasalah, shoulder bermasalah, elbow bermasalah, maka Anda shading, diarsir masing-masing area ini dengan warna harus berbeda. Warnanya terserah aja, Anda mau misalnya neck-nya merah, shoulder-nya biru, elbow-nya hijau boleh ya. Kalau di contohnya ini kan example ya. Red forearm, karena ini biru berarti dia blue for low back and body in score sheet. Jadi di sini nanti ditandai, di sini di low back ini harusnya diwarnai arsir biru, terus ini ditaruh warna biru di sini sebagai penanda. Jadi kita tahu
bahwa yang sedang dinilai di sini resikonya adalah resiko pada low back. Nanti kalau resiko neck, ya Anda buat lagi cat seperti ini, ditandai di necknya sini warna merah, gitu ya. Tandai di sini, gitu ya. Atau bisa juga pakai satu sheet, nggak apa-apa. Tapi nanti pada saat Anda menilai, misal exertion dinilai warna biru, itu berarti low back. Anda nilai warna biru dengan biru di sini nomor 1. Kalau seandainya kemudian Anda nilai ada merah di nomor 2 atau di nomor 3 merah, berarti merah itu bukan low back tapi neck, gitu. Gitu ya. Nah, ini nanti satu persatu saya kasih contoh. Yang penting warna yang arsiran yang ada di sini itu warnanya sama dengan yang Anda tandai di sini. Berarti itu akan menandakan body part mana yang Anda analisis, gitu ya. Misalnya nanti ini neck merah, shoulder biru, elbow hijau, gitu ya. Ini berarti ada biru, merah, hijau. Kalau di sini hijau yang diisikan ke sini berarti kita sedang lihat elbow-nya, gitu. Oke, sekarang kita lihat yang isinya gimana. Give each risk factor score out of 5. Jadi faktor resiko itu diisikan untuk memberikan skor 1 sampai 5. 1 itu ketika resiko, faktor resikonya itu tidak muncul. Dan 5 itu ketika faktor resikonya itu sangat berat levelnya yang dirasakan oleh pekerja. Oke. Apa saja yang akan Anda tanyakan di worksheet yang kedua? Yang pertama exertion. Exertion adalah seberapa tenaga yang dikeluarkan. How much force is the person using? Seberapa banyakkah force itu kemudian dikeluarkan? Think about starting or stopping quickly. Pikirlah tentang pada saat memulai, pada saat mengakhiri. Si pekerja maksudnya ini ya. Pikirkan pada saat dia mulai dan mengakhiri pekerjaannya. Kalau dia mengerahkan tenaga dengan maksimal, maka kasih maximum force or speed. Kalau seandainya dia kelihatannya kok nggak ada tenaga, kok nggak sama sekali ngeluarin tenaga ini aktivitasnya, no effort. Kalau ternyata tenaganya ada tapi kira-kira 50%, kasih 3. Tenaganya dan speednya kira-kira kok 70%, kasih 4. Tenaganya kok kira-kira 30%, kasih 2. Itu ya. Kemudian yang kedua, awkward posture. Seberapa awkward person posture pada saat ngerjain task itu. Kasih penilaian dia 1 kalau dia ngerjainnya kayak gambar ini. Ini kan gambar netral position. Kalau dia bisa sambil kerja dengan gambar seperti ini, berarti ini netral position, kasih 1. Tapi mestinya jarang sekali ya orang dengan kerja seperti ini ya. Misalnya dia posisinya tadi uncomfortable itu berarti nggak nyaman. Nggak nyamannya tapi kira-kira ketidaknyamannya 30% aja lah. Nggak sampai 50%, kasih 2. Kalau misalnya pekerjaannya kelihatan 50% nih, dia posisi awkward-nya, setengah badannya sudah 50% nggak nyaman nih, kasih 3. 70% nggak nyaman, kasih 4. Kalau 100% benar-benar sangat-sangat nggak nyaman, kasih 5. Oke. Kemudian vibration. Vibration itu how much are the whole body or hand being vibrate. Jadi seberapa banyakkah seluruh tubuh itu kemudian tervibrasi atau bergetar, atau tangan yang bergetar. Bergetar itu maksudnya ada mesin bergetar, kemudian sambil bekerja itu terpapar getaran juga di tubuhnya. Itu kemudian seberapa parah getarannya. Kalau nggak ada getaran sama sekali, 1. Getarannya kira-kira 30%, 2. Getaran 50% masuk moderat. Getaran 70% masuk 4. Getaran 100% masuk ekstrim banget. Oke. Kemudian durasinya, durasi pekerjaan itu, how long is the action performed for? Jadi seberapa lamakah pekerjaan atau task itu dilakukan atau diperformkan? Kalau dia di bawah 10 menit, artinya nggak sampai 10 menit ya, kasih nilai 1. 10 sampai 30 menit, kasih nilai 2. 30 menit sampai sejam, kasih nilai 3. 1 sampai 2 jam, kasih nilai 4. Lebih dari 2 jam, kasih nilai 5. Nah, yang terakhir repetition. Pengulangan ini adalah how often are similar action done. Harus similar action ya. Artinya pekerjaan yang sama yang dilakukan berulang-ulang kali. Mengapa kemudian harus dihitung? Karena pekerjaan yang sama akan memunculkan resiko yang sama pada area tubuh tertentu. Misalnya pekerjaannya menggunakan shoulder, wrist, and hand, maka akan terulang shoulder, wrist, and hand itu
melakukan aktivitas yang sama berulang-ulang kali ya gitu ya. Maka repetitionnya kalau nggak ada repetisi maka kasih 1. Kalau repetisinya itu pengulangannya itu kok lebih dari 1 menit sampai maka kasih 3. Dan pada saat repetisi itu diulang, tapi setiap 15 kali, maka kasih 4. Terus maksimal pada saat 10 detik sekali. Jadi 10 detik habis ngerjakan, 10 detik lagi ngerjakan lagi. Jadi tiap 10 detik itu ngerjain hal yang sama, kasih dia 5. Berarti pengulangannya sangat tinggi. Nah, nanti di total skornya. Kalau skornya itu 5, kan kalau seandainya 1 semua berarti 5 ya. Paling minimal itu 5. Paling maksimal itu 25 berarti. Kan gitu ya. Nah, dari 5 dan 25 ini nanti kita tahu seberapa berat faktor resiko yang muncul pada kerja manual tersebut dari pengukuran Anda. Nah, lalu kan perlu dikontrol ya. Ada resiko kontrolnya. Ada option atau pilihan kontrol dengan desain mengeliminasi. Itu akhirnya dihilangkan. Nggak usah dikerjakan. Nggak mengerjakan itu. Atau menggantikan dengan yang lainnya, pekerjaan lain. Atau menggantinya dengan menerapkan prinsip engineer. Engineer itu berarti memodifikasi dengan alat, dengan mesin, dengan apapun berkaitan dengan itu. Silakan diisikan. Atau option kontrol administratif. Jadi ini adalah kaitan bagaimana mengontrol secara administratif. Ya. Secara administratif dikontrol pada option pilihan yang nanti Anda bisa ambil. Misal kalau dia berhubungan dengan administratif itu berarti dengan pekerjaan. Misalnya pola pekerjaannya, waktu durasi kerjaannya dikurangi. Kemudian kebijakan mengerjakan itu tidak cuma 1 orang atau apa saja. Yang sifatnya adalah keputusan dari yang punya pekerjaan atau yang menjadi pimpinannya secara administratif. Berarti bosnya, manajer hotelnya gitu ya. Kalau Anda nanti misalnya kalau di rumah makan ya yang punya rumah makannya gitu ya. Punya kebijakan apa untuk mengontrol risiko yang muncul ini. Kira-kira gitu. Nah itu yang nanti akan Anda isikan. Anda nanti pilih tugas individu, aktivitasnya terserah aja apa, waktunya 1 minggu, nanti ketemu saya pada saat praktikum. Dan pada saat praktikum saya minta Anda mengisi ini, terus yang paling bawah ini ditambahkan file untuk Anda ngisi dokumentasi pada saat Anda ngambil analisis, ngambil tempat atau mengambil waktu pada saat menganalisis. Jadi pada saat Anda di tempat analisis dengan yang Anda analisis, itu diambil fotonya. Nanti minta tolong teman Anda atau siapapun yang bersamai Anda, biar Anda membuktikan bahwa Anda memang benar-benar menganalisis seseorang tersebut. Gitu ya. Ada pertanyaan dari apa yang saya sampaikan? Silakan. Saya masih pusing yang di vibration tadi itu Pak, getaran itu maksudnya gimana tadi? Jadi kadang-kadang ada pekerjaan yang orang itu bersama dengan mesin. Anda tahu pekerjaan orang yang misalnya dengan mesin di tangan dia, kemudian dia misalnya kayak mesin penghancur aspal itu ya. Pada saat dia pegang alat itu kan dia bergetar ya. Atau mungkin ada seseorang yang bekerja di atas mesin. Misalnya ini Anda mau menganalisis aktivitas driver pada saat dia nyetir. Pada saat dia nyetir, misalnya Anda mau menganalisis pada saat posisi dia nyetir gitu ya. Itu kan dia kan di atas mesin dan bergetar gitu kan. Ukuran getarannya sesungguhnya sebenarnya itu harus menggunakan alat ukur getaran. Tapi ini kan fase awal. Jadi kalau seandainya dia bergetar, seluruh tubuhnya getar karena dia kerja di atas mesin, nah itu nanti dilihat getarannya kira-kira maksimum enggak, ekstrim enggak. Atau cuma tangannya doang yang bergetar, kayak tadi dia menggunakan alat, misalnya dia tukang batu atau tukang kayu, yang kemudian pakai bor, itu kan dia kan untuk mengebor dinding, atau mungkin dia buat lubang di dinding ataupun di kayu ya, atau pakai alat-alat yang bergetar di tangannya, itu kan ada getaran di tangannya. Nanti diukur seberapa maksimal, seberapa ekstrimkah getarannya dimasukkan dalam penilaian ini ya.
Ya ini penilaian yang subjektif. Jadi Anda ya perkirakan saja kira-kira 50% atau ekstrim yang 100% atau yang tidak bergetar sama sekali. Gitu ya. Gitu kira-kira, Mas. Oke, paham Pak. Paham. Paham ya? Oke. Yang lainnya? Pak izin Yang belum bertanya. paham? Izin bertanya Pak. Silakan. Iya. Jadi tugas praktikum ini tuh yang form yang mau kita isi tuh kita isi langsung kepada, maksudnya kita menganalisis di orangnya langsung gitu ya Pak ya? Tapi Anda nggak usah ngomong sama orangnya. Kan nanti kalau ngomong sama orangnya dibuat-buat. Anda sambil duduk di sana gitu ngeliatin orangnya bekerja gitu sambil ngisi pelan-pelan. Oh. Santai sambil santai. Nanti kan dia ngulangi berkali. Misalnya Anda lagi makan sate gitu ya, Anda lihat aktivitas membakar sate gitu kan, Anda bisa sambil makan sate kan misalnya lihat ya. Nanti sambil ngisi form itu bisa juga. Oh, jadi Nah, nanti pada sambil, saat iya. ya, jadi nanti pada saat Anda analisis si tukang sate itu nanti difoto sama teman Anda biar saya cuma tahu Anda beda. Oke. Clear ya? Sama, oh iya Pak. Satu lagi Pak, untuk bagian awkward posturnya itu, nah kita tuh menilainya itu dari posisi pasien sambil bekerja itu gitu Pak? Iya Atau benar, posisi Anda lihat posisi kerja. Oh. Bukan, pada posisi misalnya tadi pada saat dia bakar sate, posturnya netral nggak? Pada saat dia begini, dia misalnya ngambil bara, itu kan berarti dia kan harus bungkuk ya. Baranya kan biasanya tempatnya di bawah, diambil, ditaruh di tempatnya lagi. Itu kan ada proses membungkuk. Nah itu dicatat. Oh, ada proses membungkuk pada saat ngambil bara dari tempat ini ke sini, gitu kan, dimasukin ke tempat pembakaran. Oh, pada saat dia menaruh misalnya sate yang tadi sudah pada masa itu kan dia gini misalnya memutar badan gini tapi nggak gerak, jadi cuman badannya doang yang muter ring gitu, piringnya ada di belakang, dia kemudian gini gitu ya. Nah ini kan twisted, ini kan juga bukan postur netral ya. Nah itu bisa ditulis gitu. Gitu Baik ya. Pak, terima kasih. Koneksi internet tidak stabil. Kedengaran nggak tadi suara saya itu ya? Jelasin. Sedikit putus-putus Pak. Tadi sedikit putus-putus. Oh iya. Jelas. Tapi clear ya, Mbak Anis, ya, tag poin saya sudah dapat. Mbak Anis sih, siapa tadi nanya saya? Iya, Anis. Iya Pak. Iya Pak, saya. Anis. Sebenarnya ya. Jadi ini ya, udah dapat poin saya, udah dapat ya? Iya Pak, sudah. Oke ya, siap. Yang lain, ini di skill lab ini pokoknya Anda harus paham. Namanya skill lab itu adalah bagaimana skill Anda untuk ngisi nanti sudah bisa tanpa pertanyaan lagi gini gitu. Makanya harus dikonfirmasi yang nggak paham. Ada lagi? Sejauh ini sudah paham Pak. Paham ya Mas Fajar ya? Insya Allah. Oke nanti teman-teman kalau yang belum paham juga bisa konfirmasi ke saya. Habis ini saya akan kirim formnya, nanti silakan Anda enjoying untuk cari apa aktivitinya. Kayaknya mestinya waktunya seminggu, tapi saya nggak tahu karena kita tadi beberapa kali reschedule. Mungkin bisa lebih cepat, tapi by the way itu nggak cukup banyak waktu, Anda perlu 2 jam aja. Lihat aja di sekeliling Anda, di sekitar kos Anda gitu ya. Anda lagi ngelihat teman Anda kemudian lagi memperbaiki sesuatu yang rusak, dia menggunakan alat-alat dengan tangannya, ya itu juga bisa digunakan. Everything lah, semuanya bisa. Ya, nggak terlalu sulit. Ada pertanyaan, terima kasih sekali atas kehadirannya siang hari ini. Nanti kita ketemu lagi. Semua kalian nanti akan mempresentasikan. Tolong nanti setelah buat laporannya di PDF-kan ya. Jadi sudah nggak bisa lagi dirubah-rubah. Kemudian dikasih sebelum di PDF-kan di bawahnya tadi dikasih dokumentasi. Setelah itu di PDF-kan jadi satu. Nanti pada saat praktikum Anda presentasi apa yang Anda temukan. Oke? Baik. Terima kasih teman-teman semuanya, sukses. Kita tutup dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Udah keluar bapaknya.